Shalom saudaraku, pada saat ini kita akan mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang saat ini pelajaran yang keempat, 26 Juli 2025 dengan judul Tulah. Kita akan ikuti ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini satu persatu. Ayat inti di dalam Keluaran 9 ayatnya yang ke-35. Ada dua bagian yang kita bisa ikuti terbagi dalam dua bagian, pendahuluan dan wabah atau tulah. Di dalam pendahuluan ada pertarungan ular, hati yang keras, tulah atau wabah, ada tiga bagian, 3 tulah ringan, 3 tulah serius, dan 3 tulah yang menghancurkan. Ada dua tema yang kita bisa aplikasikan dalam pelajaran kita saat ini. Yang pertama, tulah-tulah Mesir bukan sekedar bencana alam, melainkan penghukuman atas sistem kepercayaan yang menyesatkan dan mengungkapkan kuasa Allah terhadap dewa-dewa palsu. Yang kedua, tulah-tulah ini adalah nubuatan bayangan dari tulah akhir zaman, mengingatkan kita bahwa Allah masih memanggil umatnya untuk keluar dari Babel modern dan penyembahan hanya pencipta. Kita masuk pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada pertarungan ular di hari Minggu, Allah versus dewa-dewa. Ada ayatnya di situ. Dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah Allah tidak hanya melawan Firaun, tetapi seluruh sistem politeistik Mesir, yaitu Hapi, Ra, Geb, Heket, dan lainnya. Yang kedua adalah Tuhan tidak memerangi rakyat Mesir, tetapi sistem iblis di balik kepercayaan mereka. Untuk itu ada kutipan Patriarch and Prophets halaman 263. Di situ dikatakan, Tuhan menunjukkan kuasanya atas dewa-dewa Mesir agar mereka tahu bahwa hanya Dialah Allah yang hidup dan benar. Aplikasi akhir zaman, seperti di Mesir, Allah hari ini sedang memanggil umatnya meninggalkan dewa-dewa modern, uang, kekuasaan, dan kenikmatan untuk kembali menyembah pencipta. Wahyu 14 ayat 7. Hari Senin, hati yang keras. Pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya mengeraskan hati Firaun? Kita bisa lihat ada ayat-ayatnya di situ. Yang pertama adalah di dalam Keluaran 7-9, Firaun mengeraskan hatinya sendiri dalam tulah-tulah awal. Yang kedua, Allah mengeraskan hati Firaun, Keluaran 9 ayat 12, dalam arti Tuhan menyerahkan Firaun kepada keputusan yang telah ia buat sendiri dengan menolak terang dan kasih karunia. Di dalam buku Roh Nubuat yang sama, di situ dikatakan, Allah tidak menciptakan kejahatan dalam hati Firaun. Ia hanya membiarkan Firaun menuai hasil dari pilihannya sendiri. Untuk itu peringatan jangan tunda pertobatan. Penolakan terang berulang kali akan menutup jalan kepada pertobatan, atau penolakan terhadap terang kebenaran membuat hati menjadi beku dan keras. Kutip dalam buku Roh Nubuat Desire of Ages halaman 322. Kita masuk bagian kedua yaitu tulah. Di hari Selasa ada 3 tulah pertama. Yang pertama air menjadi darah, kemudian yang kedua katak, kemudian yang ketiga nyamuk. Tuhan menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa atas alam, bahkan ahli sihir Mesir pun menyerah. Ini jari Allah, Keluaran 8 ayat 19. Tulah ini menyentuh elemen vital kehidupan Mesir, mempermalukan ketergantungan mereka pada alam dan roh-roh dewa. Untuk itu di dalam buku yang sama mengatakan Allah memperbanyak tanda-tanda dan mujizat supaya mereka mengerti siapa Dia. Aplikasi rohaninya, Tuhan hari ini sedang menghancurkan ilah palsu atau membongkar ketergantungan palsu manusia kepada sistem dunia yang membuat manusia lupa siapa pencipta mereka.
serta menunjukkan bahwa hanya Dia sumber kehidupan. Kita masuk pada hari Rabu, lalat, wabah lalat, kemudian penyakit sampar pada ternak, dan yang berikut bisul. Tula-tula ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan bukan hanya menghukum, tetapi melindungi mereka yang setia. Penghukuman itu merupakan satu bukti tentang belas kasihan Allah, serta rasa enggannya untuk membinasakan mereka. Dikutip dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 316. Aplikasi akhir zaman, Tuhan akan membedakan umatnya dalam krisis akhir, sama seperti Ia membedakan tanah Goshen dari Mesir. Maka itu, dalam akhir zaman, Tuhan akan memeteraikan umatnya sebelum 7 tula terakhir dijatuhkan. Ketaatan kita sekarang menentukan perlindungan ilahi kelak. Wahyu 7 ayat 3, Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Yang berikut hari Kamis, hujan es, belalang, dan kegelapan. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 317, kegelapan itu merupakan satu bukti tentang belas kasihan Allah, memberikan kesempatan untuk bertobat, menjatuhkan kutuk terakhir. Aplikasi rohaninya adalah, dalam krisis akhir zaman, terang dan gelap akan semakin kontras. Umat Tuhan akan dikenal bukan hanya karena ajaran, tetapi karena kehidupan yang mencerminkan kesetiaan pada terang Kristus yang tak bisa disembunyikan. Matius 5 ayat 16, Yohanes 8 ayat 12. Kita masuk pada kesimpulan pilihan kita di hadapan Tuhan. Tula adalah bentuk panggilan terakhir untuk meninggalkan dewa-dewa palsu dan memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Tula bukan alat pemaksaan, tetapi pengujian moral apakah manusia akan bertobat atau tetap mengeraskan hati. Firaun menjadi simbol kerasnya hati manusia yang menolak terang, meskipun sudah nyata, dan kisahnya menjadi peringatan bagi kita hari ini. Untuk itu, sebagai kutipan yang terakhir, Testimonies jilid 5 halaman 120 mengatakan, jangan bermain-main dengan terang kebenaran. Penolakan yang berulang akan menutup jalan kepada pertobatan. Untuk itu, demikianlah ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Ringkas pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.